Baik, satu pertanyaan terakhir. Anda kan tadi waktu ditinggal cerita ya, Anda tadi cerita waktu ditinggal istri, ibaratnya Anda nggak tahu apa yang harus dilakukan, karena ini mendadak. Nah, saya nggak tahu berapa banyak orang hari ini atau suami-suami yang hari ini ditinggal juga mendadak oleh istrinya, dan nggak tahu bagaimana cara mengatasi persoalan, apalagi dia punya beberapa anak. Coba Anda sedikit kasih tips ya, bagaimana menjadi ayah tunggal karena istri meninggal. Apa pelajaran yang Anda dapatkan selama ini untuk dibagikan kepada siapapun yang menonton acara ini? Ya, tipsnya berarti ya. Iya, Ya tipsnya sih memang kita nggak bisa jadi ibu sampai kapanpun. Tapi kita bisa berusaha mengisi bagian-bagian yang bisa kita isi sebagai seorang ibu. Misalnya contohnya dari sisi emosi gitu loh. Kadang saya dulu tidak terbiasa meluk anak, tapi ternyata anak saya ada yang bahasa kasihnya memang pelukan, ya saya harus peluk dan saya harus mulai membiasakan itu dan menikmati itu gitu loh. itu hal yang dulu Anda tidak lakukan ya. Nggak dilakukan. Oke, terus ini sekarang Anda lakukan karena ada kesadaran bahwa anak membutuhkan juga pelukan itu ya. Betul. Dan justru setelah istri saya nggak ada, saya merasa mulai respect gitu loh. Artinya setelah saya coba kerjain apa yang dia harus kerjain, wow, berat banget gitu loh ya. Jadi menjadi seorang istri, seorang ibu itu Jauh bukan lebih berat. pekerjaan gampang ya. Yang terutama sekali sebetulnya tips saya itu lebih kepada si ayahnya. Si ayahnya harus menyadari bahwa kejadian ini bukan sesuatu yang buruk gitu loh. Pasti ada sesuatu lesson to learn, sesuatu yang bagus, yang gak cuma bagus bahkan hebat menurut saya. Tapi kalau sampai sedetik ini belum mengerti, it's okay. Oke. Gak apa-apa gitu. Cukup percaya ini pasti ada yang bagus di sini. Saya kasih catatan soal pelukan ini ya, Bapak Ibu sekalian dan penonton. Jadi anak kedua saya dulu selalu tertinggal, pelajaran tertinggal ya, dalam banyak hal tertinggal. Kemudian kami ke psikolog dan psikolognya bilang, sebenarnya ini anak kedua itu kan anak yang apa ya, kurang diperhatikan. Anak pertama kita sambut dengan gegap gempita, albumnya segini. Anak kedua segini. Anak ketiga karena ada mainan baru, segini lagi albumnya. Jadi anak ini terjepit di antara dua anak pertama dan anak terakhir. Nah, resepnya itu adalah pelukan. Jadi dia bilang, Bapak, terutama bapaknya katanya, Bapak harus lebih rajin memeluk anak yang kedua ini. Dan itu saya lakukan, akhirnya semua tiga-tiga saya peluk juga. Dulu kan tidak terbiasa Bapak memeluk anak-anak laki-laki, anak saya kan Iya, 3 laki-laki ya. betul. Nah ternyata pelukan seorang ayah terhadap anak laki-laki itu bisa membuat anak ini mandiri. Jadi ternyata pelukan ayah terhadap anak laki-laki itu penting sekali. Jadi betul itu, saya termasuk yang percaya dan saya lakukan itu sampai sekarang ya. Bukan karena saya duda, bukan duda pun lakukan itu karena anak-anak membutuhkan itu. Nah terakhir Mas Yasin, Anda boleh berpesan juga kepada para single dad, tapi mungkin juga penting untuk anak-anak yang orang tuanya berpisah, yang mungkin sampai hari ini masih marah pada Tuhan, masih nggak bisa menerima keadaan, marah pada orang tuanya, kedua belah pihak. Apa yang dari pengalaman Anda bersama komunitas ini, apa yang sebaiknya disampaikan kepada anak-anak yang orang tuanya berpisah? Ya, kami dalam hal ini diminta berpesan kepada anak-anak dan itu juga saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa masihlah merasa beruntung bahwa masih ada ayah dan ibu kamu. Dalam hal ini dalam saya menyampaikan kepada anak-anak. Artinya saya minta mereka untuk melihat juga banyak kasus-kasus yang lebih buruk atau lebih menderita dari mereka. Ini penting untuk disampaikan agar itu tadi Bang Andi, keinginan untuk bunuh diri karena itu mungkin muncul dari perasaan yang paling menderita, paling merasakan kesedihan, bahkan kadang-kadang sampai kepada gugatan kepada Tuhan, Tuhan nggak adil kan begitu.
Padahal Tuhan Maha Penyayang. Itu yang diajarkan oleh semua agama. Dan dalam agama kami, Allah itu sudah berjanji di kitab suci bahwa aku tidak akan memberikan beban yang kamu tidak bisa memikulnya, kan begitu. Nah ini harus terus disampaikan kepada, bukan hanya kepada anak-anak broken home atau anak-anak korban perceraian, sebenarnya juga anak-anak yatim dan piatu. Baik, terima kasih Mas Yasin, ya, Mas Aris, dan Ananda dari Mas Aris ingin memberi atau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan, siapa yang mau menyampaikan apa pesan atau surat untuk Mas Aris? Iya. Ini. Namamu siapa? Namaku Paskah. Paskah. Ya, aku anaknya yang paling kecil. Oke, Ya. Paskah, apa yang mau disampaikan Paskah? Kebetulan aku udah prepare surat cinta. Surat cinta. Untuk Pak Ari. Iya, Iya, silakan. Kalau boleh aku sambil duduk. Oh iya, sama boleh. ayah, gitu. Iya. Terima kasih banyak untuk perjuanganmu hingga detik ini yang kau ambil untuk mengarahkan kami anak-anakmu ke masa depan yang penuh harapan. Di saat tertentu kadang kita anak-anakmu rasanya hidup tuh nggak ada harapan. Terkadang-kadang. Tapi engkau selalu ada di sana berdiri kokoh. Yang selalu kasih kita harapan. Bagikan tiang api. Yang selalu ada. Bahkan ayah sendiri rela disengat matahari pagi sama dinginnya malam demi kami anak-anak. Ayah, meskipun aku nggak kecil lagi, ya, izinkan aku dan kakak-kakak bersandar dalam pelukmu dan berayun dalam tanganmu yang kokoh, yang selalu ada setiap harinya, dan yang selalu memberikan kasih kapanpun kita butuh. Dan izinkan kami juga merasakan damai anak-anakmu yang nggak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Terima kasih Ayah untuk segalanya. Untuk semua ilmu, semua pengalaman, semua kasih, semua cinta yang Ayah kasih. Apapun yang kau perbuat untuk kami, anak-anakmu, gak akan pernah terbayar selamanya. Terima kasih Arya Sartadi, pahlawan hidupku. Oh iya. Yang nangis aku. Iya. Terus ada yang mau ngasih bunga. Iya. Tanda cinta dari Anda. Luar biasa. Siapa yang nulis itu, Pascal? Kok yang nangis aku ya? Pasti bukan bahasanya dia sih. Tapi luar biasa ya. Oke, terima kasih Pascal. Oke, aku juga mau berbagi kebaikan. Judulnya sama ini. Single Dad berbagi cerita. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan buku ini, caranya mudah. Tinggal ikut quiz di Twitter, Facebook, Instagram, Kick and the Show. Juga bagi Anda yang tadi menonton acara ini tidak dari awal, Anda bisa menonton ulang karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick and the Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, sekali lagi saya kasih kesempatan Anda untuk melakukannya. Karena tidak ada yang sulit, walau Anda mungkin sekarang tidak tahu kepada siapa Anda ingin berbuat baik, dengan cara apa, dan apa manfaatnya nanti. Di benihbaik.com, kalau Anda klik benihbaik.com, maka Anda bisa membantu Nurliani, ya 29 tahun. Nurliani saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit gagal ginjal. Tapi dia ingin juga melakukan hal baik bagi ayahnya, seorang duda, untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Jadi kalau Anda ingin membantu Nurliani mewujudkan mimpinya, Anda bisa klik benihbaik.com, cari campaign atau penggalangan dana dengan mengetik Nurliani
derita gagal ginjal kronis. Semoga hati Anda terketuk dan Anda bisa berbuat baik bagi sesama. Ingat, tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Sampai jumpa.